Selamat pagi, salam berjumpa kembali, salam bertemu di pertemuan pertama semester 1 kelas 10 fase E. Harapan saya adik-adik sekalian masih berada dalam keadaan yang sehat, senang, bahagia, dan siap untuk menerima pelajaran hari ini. Hari ini kita akan mulai dengan topik manusia makhluk pribadi. Ini adalah topik umum, dan pada hari ini kita akan masuk pada subtopik yang pertama, yaitu aku pribadi yang unik. Adik-adik sekalian, kita adalah manusia yang unik. Kita memiliki foto atau gambar tentang siapa kita. Ini menggambarkan kita sebagai pribadi yang unik. Kata unik berasal dari kata unique dalam bahasa Inggris atau unus dalam bahasa Latin yang artinya satu. Artinya bahwa tak ada satu orang pun di dunia ini yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Mirip mungkin, tapi hampir tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sama persis. Jadi anak kembar sekalipun tidak akan sama persis. Adik-adikku sekalian, dalam menanggapi perbedaan itu ada bermacam-macam, karena perbedaan ini orang menjadi iri hati, bertentangan satu dengan yang lain, bermusuhan, atau bahkan ingin saling meniadakan. Padahal sebenarnya perbedaan-perbedaan ini kita sebetulnya dapat saling memperkaya dan saling melengkapi. Jadi adik-adik sekalian, keunikan itu bisa dilihat atau diamati dari hal-hal fisik, bakat dan kemampuan, kemudian hal-hal psikis, sifat, ya kita bisa lihat di situ. Keunikan-keunikan yang kita miliki ini seharusnya kita terima apa adanya, atau sering orang bilang sikap menerima diri apa adanya. Apa yang terjadi adik-adik sekalian? Kalau kita menerima diri dengan segala keunikan yang kita miliki sebagai anugerah dari Allah, maka sudah seharusnya kita bangga dengan diri kita. Kita bahagia dengan diri kita, dengan segala kelebihan, dengan segala kekurangan. Kita harus bersyukur bahwa apapun yang ada pada diri kita itu adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan yang baik kepada kita. Dan karenanya adik-adik sekalian, kalau kita menerima diri apa adanya, maka kita pun akan menjadi lebih mudah bergaul dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja.
Adik-adik sekalian, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, ya, itu akan membawa kita pada suatu pemahaman di mana kita tidak lagi berniat untuk menjadi seperti orang lain. Kita tidak akan minder. Kita tidak akan menganggap diri kita tidak berharga. Kita tidak akan melakukan tindakan yang melawan kehendak Tuhan sebagai akibat dari ketidakpuasan kita terhadap diri kita sendiri. Karena itu, adik-adik sekalian, memang ketika orang kurang menerima keunikan dirinya, kurang menerima dirinya apa adanya, orang itu pasti akan merasa tidak puas. Bahkan bisa melakukan tindakan apapun demi menutupi keterbatasan diri. Misalnya, sebagai contoh, operasi plastik. Banyak sekali kita lihat di media sosial, di berita-berita, banyak yang wajahnya rusak karena operasi plastik. Itu karena apa? Mereka tidak menerima diri apa adanya. Hanya karena kulit hitam, hanya karena hidung pesek seperti saya ini, ya. Akhirnya mereka ambil jalan pintas untuk operasi plastik. Tapi hasilnya apa? Di luar dugaan. Bukannya kecantikan atau kegantengan yang mereka dapatkan, malah kehancuran dari fisik mereka sendiri yang mereka dapatkan. Akhirnya banyak yang mengakhiri hidupnya karena situasi dirinya seperti ini. Di sini kita melihatnya bahwa seolah-olah penampilan luar itu lebih penting daripada fisik yang utuh ini sebagai anugerah Allah. Jadi adik-adik sekalian, tentunya yang pertama kita tanya, yaitu kita tanya kepada diri kita sendiri. Yakni, siapakah saya? Saya itu orangnya seperti apa? Kedua, kita tanya sama orang lain. Kenapa kita harus tanya kepada orang lain? Karena kadang apa yang kita tidak tahu, orang lain bisa mengetahui tentang kita. Karena kita memiliki keterbatasan tadi. Kita tidak bisa melihat seluruh aspek dalam diri kita, tapi orang lain bisa melihat. Karena itu, kita juga membutuhkan orang lain untuk bertanya tentang diri kita. Artinya bahwa yang kita tidak ketahui tentang diri kita, orang lain ketahui. Yang orang lain tidak ketahui tentang diri kita, kita sendiri yang mengetahuinya. Karena itu, seringlah kita bertanya pada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Ada banyak, misalnya kita bertanya kepada orang lain mengenai fisik, bakat, kemampuan yang kita miliki. Sebagai contoh konkret tentang bakat untuk bernyanyi. Kita memiliki bakat untuk bernyanyi, tapi kita tidak sadar bahwa kita punya bakat untuk bernyanyi dengan baik. Tapi begitu kita tanya kepada orang lain, orangnya akhir mengakui bahwa kita memiliki suara yang menarik. Kita memiliki suara yang merdu. Nah,
Itu kenapa? Pengakuan dari orang lain. Sementara kita sendiri, kita belum yakin bahwa kita memiliki kemampuan untuk bernyanyi. Itu salah satu contohnya. Jadi kita membutuhkan orang lain untuk mengakui kemampuan bakat yang kita miliki. Adik-adik sekalian, singkatnya yang saya mau katakan kepada adik-adik bahwa manusia adalah makhluk yang unik dan istimewa. Keistimewaan dan keagungan manusia ini hendaknya sungguh-sungguh kita sadari sebagai orang yang beriman Katolik. Kita diajak untuk sungguh-sungguh ingin semakin memahami, semakin menerima, semakin bangga dan percaya diri terhadap diri kita sendiri. Dan adik-adik sekalian, Tuhan Yesus adalah teladan yang paling utama dan terutama dalam hidup kita sebagai seorang pribadi. Karena itu, sebagai seorang pribadi, kita hendaknya menyadari, mengerti, dan menerima diri kita apa adanya. Kita harus percaya diri. Dengan dasar itu, kita dapat mengisi hidup kita, meraih cita-cita kita, dan melaksanakan panggilan Allah dalam hidup kita. Jadi adik-adik sekalian, mari saya mengajak kita untuk menerima diri kita apa adanya dan memanfaatkan semua karunia-karunia, kelebihan-kelebihan, bakat dan kemampuan yang kita miliki untuk kehidupan kita, untuk kebaikan kita dan kebaikan orang lain dalam hidup kita. Terima kasih. Sekian dulu materi yang saya bawakan hari ini. Topik tentang aku pribadi yang unik. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian untuk masa depan dan kehidupan bermasyarakat dari adik-adik sekalian. Sekian dan